pertama, buka aplikasi Accurate, lalu pilih Create New Company karena membuat data perusahaan baru. Lalu, klik titik 3 untuk memilih tempat penyimpanan data perusahaan. Beri nama file yang akan disimpan seperti contoh berikut, yaitu gula merah kelompok 2. Jika sudah, lalu klik Create. Klik OK jika sudah benar. Setelah itu, kita tunggu sampai loading simpan filenya selesai. Pada bagian ini, pilih yang English, lalu klik Next. Setelah itu, pilih Advanced Setup karena kita sebagai pelajar yang belajar mengoperasikan Accurate. Lalu klik Next. Klik Add untuk menambahkan mata uang yang akan digunakan. Masukkan mata uang yang akan digunakan. Jika muncul seperti ini, pilih Yes. Tampilannya akan seperti ini jika sudah diklik Yes, lalu klik Next. Pilih Component Information lalu isi sesuai yang tertera di soal. Jika sudah, lalu klik Next. Pilih Component Text Information, isi sesuai yang tertera di soal, lalu klik Next. Hapus semua akun kecuali Retained Earning dan Opening Balance. Bagian bawah, isi sesuai nama akun di sampingnya. Klik Here to import from file. Tampilan setelah import daftar akun Excel. Hapus baris pertama di bagian Available Source. Cocokkan kolom Define dengan kolom Source Data pada Account Type. Lalu cocokkan rupiah. Tampilan akhir setelah import daftar akun. Jangan lupa hapus baris yang berlebih di bagian Available Source. Ini adalah tampilan setelah dihapus. Klik Import Data. Ini tampilan jika semua data berhasil diimport, lalu klik OK. Hapus akun Opening Balance Equity yang kita import dan sisakan akun Opening Balance Equity yang disediakan oleh Accurate. Klik Currency Default Account, lalu sesuaikan default account yang akan digunakan. Isi kolom termin pembayaran. Contoh pengisian termin N/30. Contoh pengisian termin N/7. Contoh pengisian termin COD. Berikut merupakan tampilan menyesuaikan impor akun pelanggan. Penyesuaian vendor atau pemasok. Klik item default account lalu isi kolomnya. Selanjutnya, pada bagian production default account, isi dengan persediaan BDP, selisih BOP, dan biaya konversi diisi dengan akun biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, pilih average sebagai metode persediaan yang digunakan. Masukkan persediaan secara manual dengan mengklik Add. Setelah itu, sesuaikan data daftar barang dan saldo persediaan secara manual. Klik GL Account, lalu sesuaikan dengan tipe barang jadi, baku, atau penolong. Sesuaikan gula pasir, lalu kelompokkan apakah dia termasuk bahan jadi, baku, atau penolong. Lakukan hal yang sama pada pengisian step berikutnya. Setelah data diinput, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan setelah menyesuaikan akun-akun aktiva tetap pajak. Setelah itu, klik Next. Define metode penyusutan dengan benar. Berikut merupakan tampilan setelah menyesuaikan bagian Fixed Asset tetap. Setelah itu, klik Next. Ini tampilan Define Fixed Asset Type. Ini tampilan Define Depreciation Method. Define Asset Account. Define Accumulated Deferred Account. Define Deferred Expense Account. Define Expenditure Account. Berikut ini tampilan setelah menyesuaikan akun-akun fixed asset. Setelah itu, klik Next. Klik Next lagi sampai ketemu kalimat Congratulations. Setelah itu, klik Finish. Klik Report, lalu Index to Report. Klik General Ledger, lalu Trial Balance Classic, kemudian isi dengan tanggal 30 November 2014. Selanjutnya, checklist Include Zero Balance, lalu OK. Lalu lihat total trial balance, pastikan jumlah nominalnya sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya kita lihat apakah total nominal akun akumulasi penyusutan sama dengan nominal akun opening balance sebagai penyeimbang. Totalkan nominal akun akumulasi penyusutan, pastikan totalnya adalah Rp181.312.500. Cara membenarkan letak nominal akun Prive, klik list, General Ledger, lalu Journal Voucher. Cara tukar saldo kredit Prive ke debit, tukar nominal akun Prive di debit dan opening balance equity di kredit, lalu save dan close. Cek nominal pada bagian totalnya, pastikan harus sama dengan trial balance di soal 30 November 2014. Cara period end yaitu klik activities, pilih periodik, lalu klik period end.
Setelah itu atur bulan menjadi November dan tahunnya diubah menjadi 2014, lalu klik OK. Ini tampilan period end sukses, lalu klik OK. Setelah period end, opening balance equity akan 0. Untuk memasukkan nominal biaya konversi, pilih manufaktur lalu klik conversion cost. Jika tampilannya sudah seperti ini, lalu klik new. Buka list, lalu klik item untuk mengganti inventory part type. Buka satu persatu tiap itemnya. Sesuaikan inventory part itemnya. Ini adalah tampilan akhir item setelah inventory part itemnya sudah disesuaikan. Pilih manufaktur lalu klik conversion cost untuk men-setup biaya konversi. Klik new untuk menambah biaya konversi. Lalu sesuaikan dengan yang tertera di soal. Ini adalah tampilan akhir setelah semua biaya konversi telah diinput. Transaksi 1, klik cash bank, lalu klik payment. Pilih cash bank pada bagian paid from, lalu isi tanggal sesuai yang tertera di soal. Pada bagian memo, isi dengan bayar gaji karyawan bulan November. Lalu bagian payee diisi dengan karyawan. Setelah itu, isi amount dengan nominal yang tertera di soal. Pastikan semua sudah terisi dengan benar lalu save and close. Transaksi 2 ke sales lalu pilih ke payment. Isi payment date dan check date. Sesuai tanggal di transaksi soal penerimaan kas, masuknya ke kas di tangan. Checklist di bagian paid, klik ikon kalkulator, pastikan nominal sama dengan di soal. Setelah itu, klik save and close. Transaksi 3 masuk ke purchase payment karena pembayaran lebih dari 2 juta, maka menggunakan akun kas bank. Isi form number sesuai di soal dan isi tanggal sesuai soal, serta isi kas bank di bagian bank, lalu isi memo dengan pelunasan faktur. Isi check date sesuai tanggal di soal, lalu isi amount sesuai nominal di soal. Setelah itu, klik checklist pada paid, lalu klik save and close. Transaksi 4 masuk ke cash payment menggunakan akun kas di tangan karena pengeluaran kurang dari 2 juta. Klik cash in bank, lalu pilih payment, pilih kas di tangan pada paid form, pilih payment, isi voucher number sesuai di soal, lalu isi date sesuai tanggal di soal. Isi memo pembelian perlengkapan pabrik, lalu isi pay dengan toko subur, isi amount sesuai nominal di soal, klik kalkulator, setelah itu save and close. Transaksi 5 ke purchase invoice, masukkan semua data di soal, lalu cocokkan dengan template yang tersedia, setelah itu save and close. Cara mengaktifkan modul, klik setup, lalu pilih preference. Fitur, lalu pilih average, klik checklist manufacturing modul, lalu klik OK. Transaksi 6, terminnya COD karena tunai, lalu save and close. Setelah itu, klik purchase payment, isi form number, payment, date, and check date. Jangan lupa isi memo sesuai di soal, pastikan kotak paid sudah terchecklist, baru save and close. Untuk transaksi 7, pilih manufaktur lalu klik bill of material. Isi bahan-bahan sesuai dengan formula produk gula merah pada soal. Masukkan biaya konversi yang telah diinput di conversion cost sebelumnya. Pastikan total cost sama dengan nominal total pada soal. Masih pada transaksi 7, klik word order. Sesuaikan start date dengan tanggal transaksi yang tertera di soal dan isi expected date dengan tanggal 6 hari setelah start date karena dijelaskan di soal bahwa perkiraan selesainya produksi adalah 6 hari. Isi job dengan bill of material yang tadi telah diinput. Lalu pilih bill of material yang tadi juga. Hapus material yang telah terisi di details of job lalu get from BOM. Delete juga 2 kos yang atas, sisakan BTKL dan BOP dengan nominal yang sesuai dengan yang di soal. Ini tampilan setelah dihapus BTKL dan BOP. Ini tampilan akhirnya juga, lalu save and close. Masih di transaksi 7, klik material release. Setelah tanggal, nomor invoice, nomor work order, job, and description telah diisi, klik get materials. Selanjutnya, pilih semua item yang ada di kolom job, lalu klik select all. Lalu klik save and close. Selanjutnya, transaksi 8 masih di manufaktur, lalu pilih produk and material result. Isi result date dengan tanggal 12 Desember 2014. Sesuaikan yang lainnya dan jangan lupa ganti kuantitinya jadi 1200, lalu save and close. Berikutnya, transaksi 9 merupakan transaksi penjualan kredit, maka masuknya ke sales, lalu sales invoice.
Isi customer yaitu toko Tanjung, isi invoice number sesuai dengan soal, juga isi invoice date dan ship date dengan tanggal yang sama sesuai soal. Isi item dengan gula merah dan isi kuantitinya menjadi 300. Transaksi 10 juga masuk ke sales dan sales invoice. Isi sesuai dengan faktur di soal, lalu save and close, buka lagi sales invoice transaksi ini dan klik sales payment. Isi sesuai dengan nota kontan di soal, checklist kotak paid, lalu save and close. Transaksi 11 merupakan transaksi pelunasan dari pembelian secara kredit, maka masuknya ke purchase lalu purchase payment. Transaksi 12 merupakan transaksi penjualan tunai, maka masuknya ke sales lalu sales invoice. Selanjutnya, masukkan tanggal sesuai, jumlah item, lalu save and close. Buka lagi transaksinya, lalu klik sales receipt. Sesuaikan tanggal dan form number-nya. Pastikan kotak paid sudah terchecklist, lalu save and close. Transaksi 13 masuk ke cash bank, lalu payment. Masukkan voucher number, date, memo, payee, lalu masukkan akun debitnya, yaitu perlengkapan pabrik. Klik gambar kalkulator, lalu save and close. Untuk paid formnya, jangan lupa diganti kas di tangan, karena pengeluarannya di bawah 2 juta. Transaksi 14 masuk ke purchase, lalu purchase invoice, karena merupakan transaksi pembelian tunai. Isi sesuai dengan soal, save and close, lalu buka transaksinya lagi, dan klik purchase payment. Sesuaikan form number, payment date, dan pastikan kotak paid sudah terchecklist, lalu save and close. Transaksi 15 masuk ke purchase, lalu purchase invoice. Isi sesuai dengan soal, jangan lupa klik gambar kalkulatornya, lalu save and close. Transaksi 16 masuk ke manufaktur lalu bill of material terlebih dahulu. Selanjutnya isi sesuai dengan soal lalu save and close. Ini merupakan tampilan dari bagian material. Tampilan bagian cost, pastikan total cost sama dengan total yang di soal. Masih di transaksi 16, lanjut ke work of order. Isi job dengan produksi gula merah kedua. Delete details of job, lalu get from BOM. Pilih produksi gula merah kedua juga. Delete 2 akun cost teratas dan sisakan 2 akun di bawahnya. Tampilan akhirnya bagian material. Tampilan akhir bagian cost, lalu save and close. Masih di transaksi 16, lanjut ke materials release. Isi semua sesuai dengan soal, lalu get materials, lalu save and close. Transaksi 17 masuk ke manufaktur, lalu ke produk dan material result. Isi result number, result date, work order yang sesuai, lalu isi job yang sesuai. Kuantitinya jangan lupa diganti jadi 1200, save and close. Transaksi 18 masuk ke cash bank, lalu payment. Paid formnya menggunakan kas di tangan karena pengeluaran kurang dari 2 juta. Isi tanggal, memo, payee, dan isi akun debitnya yaitu piutang karyawan, lalu save and close. Transaksi 19 masuk ke sales, lalu sales invoice karena merupakan transaksi penjualan tunai. Isi sesuai dengan soal, save and close, lalu buka transaksinya kembali dan klik sales receipt. Sesuaikan form number dan tanggal, isi memo, dan pastikan kotak paid telah terchecklist. Berikutnya save and close. Transaksi 20 masuk ke sales, lalu sales receipt karena merupakan transaksi penerimaan pelunasan piutang. Isi form number, tanggal, memo, checklist, kotak paid, lalu jangan lupa klik gambar kalkulator sehingga muncul nominal yang diterima. Berikutnya save and close. Transaksi 21 masuk ke cash bank lalu payment. Paid formnya kas di tangan karena pengeluarannya kurang dari 2 juta, lalu pengisian selanjutnya disamakan dengan soal, menggunakan akun utang beban karena pembayaran tersebut harusnya telah dibayarkan saat bulan November. Klik kalkulatornya, selanjutnya save and close. Transaksi 22 masuk ke sales lalu sales invoice. Isi sesuai dengan soal, save and close, lalu buka kembali transaksinya dan klik sales receipt. Sesuaikan form number dan tanggalnya, pastikan kotak paid telah terchecklist, lalu save and close. Transaksi 23 masuk ke sales lalu sales invoice. Isi customer dengan toko Tanjung, lalu isi invoice number sesuai yang di soal. Masukkan invoice date dan ship date sesuai tanggal transaksi, pindahkan semua data lalu cocokkan sesuai template yang ada di Akurat. Setelah itu, klik save and close.
Selanjutnya ada transaksi 24, yaitu masuk ke purchase lalu purchase payment karena merupakan transaksi pelunasan utang. Isi form number, tanggal, memo sesuai yang disoal lalu checklist paid-nya. Di sini kita habiskan saja utang yang ada pada toko Segar Makmur sehingga nominal yang ada di akurat berbeda dengan yang disoal. Pastikan semua data sudah terisi dengan benar lalu klik save and close. Transaksi 25 masuk ke cash bank lalu payment. Paid from-nya menggunakan kas di tangan karena pengeluarannya kurang dari 2 juta, lalu selanjutnya sesuaikan dengan soal menggunakan akun perlengkapan pabrik lalu save and close. Selanjutnya kita akan mengeprint trial balance sebelum AJP, yaitu dengan cara klik report lalu index to report. Jika sudah, lalu klik general ledger, selanjutnya klik trial balance classic. Masukkan tanggal 31 Desember 2014 lalu klik OK. Selanjutnya, print trial balance dengan klik save lalu pilih jenis file untuk disimpan. Di sini kami menggunakan PDF sebagai bentuk filenya. Jika muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Pilih tempat untuk menaruh file lalu beri nama file dan klik save. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi penyesuaian. Transaksi pertama AJP masuk ke General Ledger lalu ke Jurnal Voucher. Masukkan voucher number, date-nya sudah pasti 31 Desember, isi deskripsi, lalu masukkan akun yang akan dipakai. Nah, kali ini kita akan membuat akun baru dengan mengklik New Account. Isi sesuai dengan akun apa yang ingin ditambahkan, lalu klik OK. Beban gaji debit karena mengakui adanya pengeluaran gaji terlebih dahulu dan utang beban kredit karena gaji tersebut sebenarnya akan dibayar pada bulan Januari. Save and new karena transaksi selanjutnya kita masih menggunakan jurnal voucher. Lalu transaksi selanjutnya yaitu penyesuaian perlengkapan pabrik dan kantor. Pertama, kita cari berapa besar yang sudah terpakai dengan cara mengurangi nominal yang ada di trial balance sebelum AJP dengan nominal yang tersisa. Jadinya 50.000 dikurang 30.000 yaitu 20.000. Berikutnya, kita akan menambahkan akun beban perlengkapan pabrik. Masukkan akun yang akan ditambahkan lalu klik OK. Mencari nominalnya juga sama yaitu dengan mengurangi nominal di trial balance dengan nominal tersisa di soal yaitu 4.320 dikurang 370.000 menjadi 3.950.000. Lalu save and new. Lalu transaksi ketiga AJP kita akan menambahkan akun beban listrik, air, dan telepon. Masukkan akun yang akan ditambahkan lalu klik OK. Akun yang dipakai yaitu beban listrik, air, dan telepon di debit dan kreditnya adalah utang beban karena beban ini akan dibayar bulan Januari dan selanjutnya save and close. Transaksi penyusutan aktiva menggunakan periodan. Ganti bulan menjadi Desember dan tahunnya dengan tahun transaksi, lalu klik OK. Selanjutnya, print laporan keuangan. Klik report, lalu index to report, lalu di bagian financial statement, print balance sheet standar, profit and loss standar, statement of cash flow direct method, dan statement of owner equity change. Lalu di bagian manufacturing report, print cost of goods manufacture, harga pokok, dan variance of production. Cara agar mau backup yaitu klik file, backup, pilih tempat penyimpanan, lalu klik OK. Setelah klik OK, lalu klik yes. Cara ingin exit yaitu klik file, lalu klik exit, lalu klik yes, dan klik OK. Jadi itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.